Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Aplikasi pinjaman online tak selalu memudahkan, terkadang justru berujung menyusahkan. Jika telat membayar sebentar saja, kata-kata bernada ancaman justru dilayangkan oleh para debt collector hingga membuat nasabah ketakutan. Bagaimana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi perusahaan pinjaman online yang nakal? Sudah bergabung bersama kami Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Tongam L. Tobing. Pak Tongam, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, Pak Tongam, ini lagi-lagi ada perusahaan jasa pinjaman online yang melakukan praktik doxing ya, atau penyebaran data pribadi kepada publik. Nah, ini langkah dari OJK seperti apa nih, Pak Tongam? Ya, terima kasih. Pertama-tama kita ingin sampaikan bahwa pinjaman online ini harus secara jelas kita bedakan antara pinjaman online yang legal dan pinjaman online yang ilegal. Pinjaman online yang legal atau yang terdaftar di OJK ada aturan-aturan yang melarang bahwa mereka itu bisa mengambil data dari para nasabahnya, dan dalam prakteknya mereka hanya dibolehkan untuk mendapatkan 3 hal. Yang pertama, lokasi, suara, dan kamera. Dan pada pinjaman online yang legal ini ada pengawasan OJK yang sangat ketat dan penegakan kode etik oleh asosiasi. Jadi kami memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pelaku pinjol yang di Jakarta Utara ini tidak dilakukan oleh pinjol yang legal. Kalau kita lihat saat ini, pinjaman online yang legal atau terdaftar di OJK terdapat 121 perusahaan dengan jumlah nasabah yang dilayani mencapai 24,8 juta dan total pinjaman sudah mencapai 221 triliun dengan outstanding 23,7 triliun. Dari data tersebut kita bisa lihat bahwa pinjaman online yang legal ini dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi pendanaan masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor keuangan formal. Ya, di sisi lain, Pak Tongam, tapi ada pengawasan terhadap pinjaman online yang ilegal ini seperti apa sih sehingga kemudian kejadian seperti ini tuh berulang begitu? Ya, pinjaman online ilegal tentu tidak diawasi, tapi diberantas. Jadi ini bedanya. Pinjaman online ilegal ini selalu dikonotasikan dengan OJK. Padahal kalau kita lihat di sana banyak sekali kementerian lembaga yang memang melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberantas. Contohnya pinjaman online ini ditawarkan melalui situs web, aplikasi, kemudian SMS yang memang merupakan domain dari Kemenkominfo untuk melakukan pemberantasan, dan mereka saat ini juga melakukan pemberantasan dan cyber patroli yang sangat masif. Yang kedua, pinjaman online ini juga sering digunakan oleh KSP atau koperasi yang tidak ada izin untuk menawarkan pinjaman online. Oleh karena itu, ini merupakan domain Kemenko UKM juga yang saat ini sangat masif juga melakukan pemberantasan. Yang ketiga, bahwa pinjaman online ini juga melakukan atau menggunakan perbankan untuk transfer dana dari pinjaman online kepada nasabah. Ini tentu OJK melakukan pembinaan kepada perbankan untuk memperkuat prinsip KYC dari perbankan. Baik, Pak Tongam, supaya kemudian masyarakat tidak kemudian terkecoh begitu ya terhadap pinjaman online yang ilegal ini, yang bisa dilakukan seperti apa, Pak Tongam? Ya, sebenarnya kuncinya hanya satu ya. Jangan meminjam pada pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Nah, jadi masyarakat yang membutuhkan pinjaman online, kami mengharapkan agar saat ini ada 121 pinjaman online yang terdaftar di OJK, ya melihat saja yang 121 itu untuk memilih salah satu, jangan melirik kiri kanan lagi. Nah, karena apa? Karena kita sangat tentu banyak pengalaman berbahayanya pinjaman online ilegal ini. Pinjaman itu sangat mudah diperoleh, tetapi masyarakat kita kenakan bunga yang sangat tinggi, fee yang sangat tinggi, kemudian juga jangka waktu yang sangat rendah, singkat. Ini sangat merugikan masyarakat kita. Dan yang paling membahayakan dari pinjol ilegal ini adalah selalu meminta kita mengizinkan untuk mengakses semua data dan kontak di HP. Nah, ini data-data ini akan digunakan untuk penagihan tidak beretika pada saat kita tidak membayar nanti. Nah, ini yang terjadi di Jakarta Utara, bahwa pelaku-pelaku ini melakukan penyebaran data pribadi, menagih dengan teror, intimidasi, penistaan, yang memang harus masuk proses hukum. Jadi
teror intimidasi yang dilakukan Baik. oleh pelaku ini kita Pak dorong Tongam, untuk masuk proses hukum. cara yang paling mudah untuk bisa membedakan mana pinjaman online yang ilegal, mana yang legal itu bagaimana cara sederhananya Pak Tongam? Sangat sederhana seperti saya katakan tadi, lihat daftar pinjaman online yang terdaftar di OJK. Hanya itu saja membedakannya. Di luar itu ilegal. Kalau yang pinjaman online legal ini tidak akan memberikan persyaratan yang kemudian berpotensi untuk melanggar seperti kejadian di Jakarta Utara itu Pak Tongam? Ya, tentu yang paling dapat kita lakukan adalah bahwa pada pinjaman online yang legal ini terdapat pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Dan juga ada penegakan kode etik yang dilakukan oleh asosiasi. Oleh karena itu, para pelaku pinjol legal ini memang diawasi secara ketat. Tidak menutup kemungkinan mereka juga melakukan tindakan-tindakan mungkin yang di luar peraturan, tetapi perlindungan masyarakat bisa dijamin apabila masyarakat kita mengalami kerugian akibat pinjol yang legal. Cara kemudian untuk memberantas tadi, Pak Tongam, ini pinjaman online yang ilegal ini, yang mungkin mereka juga jumlahnya masih cukup banyak. Itu bagaimana caranya? Ya kami tentu lihat dari dua sisi ya. Yang pertama dari pelakunya, dari para penawar pinjaman online ilegal ini, dari tujuan kedua dari sisi masyarakatnya. Jadi kita juga harus fair melihat bahwa solusi yang kita lihat dalam pemberantasan pinjaman online ini harus dua sisi, dari pelaku dan masyarakat. Dari pelaku, kami dari Satgas Waspada Investasi yang berkotakan 12 kementerian lembaga itu melakukan cyber patroli dengan Kominfo, memblokir secara harian, kemudian kita mengumumkan ke masyarakat, kita kemudian sampaikan laporan informasi kepada kepolisian untuk dilakukan proses hukum. Oke. Kemudian juga dari sisi masyarakat, nah ini yang paling penting sebenarnya. Masyarakat kita ini kan kita lihat ada dari dua kelompok. Yang pertama kelompok yang memang tidak mengetahui bahwa yang diakses itu adalah pinjol ilegal. Nah ini tentu kita lakukan edukasi secara berkelanjutan untuk memahamkan kepada mereka agar mengenal pinjaman online ilegal yang membahayakan mereka. Yang kedua, kelompok yang memang masyarakat tidak kesulitan keuangan, nah ini juga menjadi hal yang perlu perhatian kita bersama, bahwa mereka ini butuh uang sehingga terjerat di pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, tentu akses kepada lembaga keuangan dan kemudian juga peningkatan pendapatan masyarakat menjadi concern dari pemerintah tentunya. Baik, Pak Tongam L. Tobing, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Pak Tongam.